Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang 7 kesalahan fatal YouTubers pemula di tahun 2022. Simak terus video ini agar teman-teman semuanya mendapatkan manfaat dari pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama saya Tatang di channel Tatang Kreator. Di video kali ini kita akan membahas tentang 7 kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh YouTubers pemula di tahun 2022. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi dari channel Tatang Kreator. Oke teman-teman semuanya, jadi untuk kali ini kita akan fokus membahas tentang kesalahan fatal YouTubers pemula yang sering dilakukan di tahun 2022. Apa sajakah itu? Yuk kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah support sub. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru pemula, terkadang kita ingin meningkatkan performa channel kita, akan tetapi kita melakukan sub for sub yang pada akhirnya channel kita tidak akan berkembang. Untuk pengembangan channel ke depan yang harus teman-teman lakukan adalah bagaimana mendatangkan subscriber secara alami atau penonton secara alami. Kemudian yang kedua adalah view for view. Nah, tidak jauh beda dengan sub for sub. Jadi di sini untuk poin pertama dan kedua ini adalah memang kita memiliki grup, ya, baik itu Telegram maupun WhatsApp, atau memang sengaja kita melakukan tukaran view sehingga nantinya untuk rekomendasi YouTube itu akan rusak teman-teman. Nah, jadi bayangkan aja teman-teman, ketika teman-teman tidak menyukai suatu konten dan kemudian dipaksa untuk menonton selama 3 menit. Bukankah itu 3 menit adalah waktu yang cukup lama ketika teman-teman tidak senang terhadap suatu konten atau pokok bahasan? Belum tentu juga orang-orang yang datang yang sudah sub for sub atau view for view ini akan datang kembali ke channel teman-teman sekalian. Jadi untuk solusinya pada poin 1 dan 2 ini adalah silakan teman-teman pelihara orang yang sudah memang betul-betul menyukai konten Anda. Dan di beberapa video yang sudah upload itu memang orangnya kembali untuk memberikan komentar, memberikan like, dan bahkan mungkin ada yang men-share konten teman-teman ke sosial media lain. Nah, jadi teman-teman fokusnya di situ. Pelihara mereka dan kalau bisa teman-teman juga melakukan hal yang sama. Nah, apa sih bedanya view for view, sub for sub dengan hal yang kita lakukan ketika seperti itu? Nah, kalau poin 1 dan 2 tadi itu memang kita ada janjian. Misalnya sekitar 3 menit, 4 menit, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita saling support, akan tetapi tidak menentukan berapa durasi yang harus kita tonton, saya rasa itu akan jauh lebih baik ketimbang memang menentukan durasi yang harus kita tonton pada video tersebut. Apalagi ketika kita saling screenshot, nah itu bukan pekerjaan yang gampang teman-teman. Kita masih ada planning-planning yang harus kita kerjakan. Baik itu produksi konten, baik itu pekerjaan kita sehari-hari itu harus kita selesaikan. Sehingga teman-teman kalau melakukan poin 1 dan 2 tadi, sub for sub dan view for view, itu akan menyita waktu teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga adalah share ke sosial media secara berlebihan. Nah, hal ini juga tidak akan baik terhadap performa channel teman-teman sekalian. Ketika terlalu sering share ke Facebook misalnya, ke WhatsApp, ke Telegram, atau media sosial lainnya. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan di sini, dan ilmu ini saya dapatkan di kelas kreator, itu teman-teman bisa upload thumbnailnya. Kemudian di situ teman-teman berikan komentar. Nah, jika memang orang tersebut yang melihat thumbnail atau postingan teman-teman di sosial media lain penasaran dengan konten Anda, tentunya akan mencari melalui pencarian YouTube. Sehingga nantinya video Anda itu ditemukan melalui kolom pencarian. Dengan begitu, maka akan meningkatkan performa channel teman-teman sekalian. Yang keempat adalah tidak mengetahui peraturan YouTube secara pasti. Jadi buat teman-teman konten kreator pemula, saya menyarankan agar teman-teman membaca peraturan YouTube yang
sudah ditetapkan oleh pihak YouTube itu sendiri. Dan teman-teman, selain membaca, teman-teman juga bisa mencari konten melalui pencarian YouTube terkait dengan standar atau pedoman komunitas yang sudah ditetapkan oleh YouTube. Karena ketika teman-teman tidak mengetahui peraturan yang sudah ditetapkan oleh YouTube, bisa jadi teman-teman melakukan like dan memberikan komentar itu masuk menjadi spam. Nah, jadi pentingnya di situ teman-teman. Yang kelima adalah tidak konsisten. Jadi sebagai seorang konten kreator pemula, kita harus konsisten mengupload video ke YouTube. Jadi untuk teman-teman yang baru pemula, silakan konsisten untuk memproduksi konten minimal satu konten satu hari. Teman-teman harus tetap menyampaikan informasi secara berkualitas. Karena kenapa? Teman-teman, video Anda dinonton itu karena ada manfaatnya. Dan kemudian orang yang subscribe itu akan bertahan di channelnya teman-teman karena ada manfaat yang didapatkan. Jadi teman-teman jangan pernah mengabaikan unsur kebermanfaatan dari pokok bahasan yang teman-teman sampaikan. Yang keenam, tidak melakukan riset konten. Jadi teman-teman untuk melakukan riset konten, teman-teman bisa menggunakan TubeBuddy atau menggunakan vidIQ. Nah, untuk channel ini saya menggunakan vidIQ. Kenapa? Karena menggunakan vidIQ itu saya merasa agak lebih mudah teman-teman. Karena di situ ada ranking untuk kata kunci yang diberikan oleh vidIQ itu sendiri. Sehingga kita akan mengetahui bahwa yang mana saja kata kunci yang berpotensi untuk kita jadikan konten. Yang ketujuh, sebagai konten kreator pemula, kita terkadang ingin cepat dan praktis. Nah, di sini kelemahan kita sebagai konten kreator pemula. Nah, yang mungkin saya sendiri juga melakukan hal yang sama pada poin 7 ini di sebelumnya. Nah, akan tetapi dengan adanya channel ini, saya semakin banyak belajar pada konten kreator yang sudah berhasil dalam mengembangkan channel YouTube-nya. Nah, oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi dari channel Tatang Kreator. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.